Halo traders, balik lagi di Talk with Analyst. Kali ini kita ada konsep yang berbeda yaitu podcast. So, kali ini adalah Portrait Special Edition. So, 3, 2, 1, ayo kita mulai. Nah, kita kali ini udah kedatangan sama Chris. Halo Chris. Halo Kak Sinta. Chris ini adalah salah satu analis dari Astronaci International dan dia baru bergabung ya Chris? Betul. Dan enaknya karena jadi analis ya Chris, lebih tahu lebih dulu ya, tahu lebih dulu market mau kemana ya, dibanding sama member. Kita bisa kasih bocoran di awal begitu. Aku boleh dong dikasih bocoran juga ya? Boleh buat kasih tahu. Oke Chris, nah hari ini kita akan ngobrol soal gold market. Tepatnya volatility gold market dibanding sama saham, khususnya second liner. Sebelumnya kita kan udah sering denger nih soal volatility. Sebenarnya tuh volatility atau volatilitas tuh apa sih Chris? Jadi sebenarnya untuk volatilitas itu secara sederhana adalah kisaran atau ukuran tingkat fluktuasi atau perubahan suatu harga yang dialami suatu market dalam rentang periode tertentu. Itu secara simpelnya. Begitu Kak Sinta. Gitu, jadi kayak naik turunnya harga ya? Betul. Kalau gitu, apa yang menyebabkan terjadinya volatilitas di market? Sebenarnya kita bisa balik lagi ke hukum ekonomi atau permintaan dan penawaran, demand and supply. Yes. Kita bisa tahu bahwa sebenarnya dengan adanya demand and supply yang variatif itu menimbulkan adanya gejolak atau volatilitas. Kita breakdown lebih bawah lagi, sebenarnya perbedaan antara demand dan supply itu berasal dari perbedaan persepsi antara investor atau trader, begitu. Jadi misalkan saya menganggap dengan pergejolakan ekonomi Amerika Serikat yang sedemikian rupa, saya menganggap bahwa USD itu akan turun, USD akan melemah, otomatis saya akan sell di posisi saya. Dan posisi teman saya, dia membaca berita sedemikian rupa, dia melakukan forecast, dia beranggapan bahwa USD akan menguat, ekonomi akan menguat, maka dia akan buy untuk USD. Jadi dengan perbedaan persepsi antara saya dan teman saya ini, saya melakukan sell, teman saya melakukan buy, itu akan menjadi variasi dalam demand and supply, sehingga terjadi volatilitas itu. Berarti kalau misalnya ada tren besar yang sedang terjadi di market, artinya persepsinya lagi sama tuh? Betul, lagi sama. Mungkin seperti misalkan ada inflasi gitu ya, US dollarnya itu dibikin menguat gitu oleh pemerintah. Jadi ya kita harusnya buy begitu untuk dengan kebijakan Amerika misalnya begitu, untuk misalkan menaikkan suku bunga. Oke. Seperti itu. Berarti juga memang news itu sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Karena dengan adanya news, persepsi orang, psikologi market jadi bisa bergerak gitu ya? Betul. Oke, nah kalau buat para investor atau trader saham, itu kan pasti tahu kalau investasi itu bagusnya di saham blue chip. Sedangkan untuk trading itu mungkin bisa di saham-saham second liner yang memang volatility-nya lebih cepat ya. Nah, apa sih yang menyebabkan saham blue chip dan second liner itu punya karakteristik yang berbeda? Padahal kan sebenarnya sama-sama saham ya, mungkin nilainya aja yang beda. Kenapa tuh Chris? Jadi sebenarnya gini, tadi kan Kak Sinta bilang nilainya berbeda. Dan itu benar, kita bisa sebut nilai itu sebagai market capitalization atau market cap. Nah, market cap itu sendiri itu sangat berpengaruh ya apabila kita memasukkan uang atau big money masuk itu dan harga itu bisa melonjak apabila big money masuk ke dalam saham second liner karena memiliki market cap kurang lebih 500 sampai 10 triliun. Nah, sedangkan untuk blue chip market cap itu bisa berkisar antara 10 triliun sampai 40 triliun bahkan lebih. Oleh sebab itu, dari pergerakannya sendiri akan mudah untuk dipengaruhi oleh big money apabila big money masuk ke dalam saham second liner. Begitu. Jadi that's why untuk menggerakkan saham blue chip itu akan susah. Karena memang market cap-nya terlalu besar ya. Betul. Jadi kalau misalnya mau dibikin volatile harus ada benar-benar uang yang sangat besar masuk ke situ ya. Betul. Biasanya uang-uang dari institusi atau hedge fund atau misalkan dari BUMN misalnya begitu yang memiliki saham BUMN, itu kan pemerintah juga ada ambil andil di situ seperti misalkan saham Telkom. Nah, pemerintah bisa saja menjadi bandar itu sendiri. Begitu. Okay. Tapi pernah itu bersih ada kecurigaan gitu kalau misalnya ada news gitu cuma buat ngegerakin saham gitu? Sebenarnya itu sudah rahasia umum ya. Karena news itu biasanya yang beredar ke masyarakat itu adalah news yang sudah basi. Yang udah basi, iya. Yang memang udah terjadi baru dikeluarin baru dikeluarkan sehingga retail pada FOMO nih ceritanya. Begitu. Kalau di gold market, kita kan lihat Pak Gemma tuh biasanya tradingnya di gold market ya.
Terus kalau menurut kamu nih, tingkat volatility gold market sama saham-saham second liner, itu bedanya apa sih? Maksudnya secara volatility apakah mereka memiliki tingkat volatilitas yang berbeda atau sebenarnya sama aja? Sebenarnya kalau bisa saya kasih pandangan ya, untuk gold market itu sendiri, kita bisa samakan pergerakan liarnya dengan saham second liner. Nah, tidak bisa dibandingkan dengan blue chip. Karena blue chip mungkin sekali naik itu sehari mungkin 5-10%. Tapi untuk volatilitas dari naik turunnya candlestick itu sendiri dari saham second liner, itu kurang lebihnya mirip-mirip dengan pergerakan gold. Tetapi secara konsep perdagangan memang tidak bisa disamakan. Yang satu pips, yang tadi saya sebutkan, yang satu persentase. Tapi dari naik turunnya besarnya candle itu bisa kita samakan. Tapi pips itu bisa nggak sih dikonversi ke persentase? Untuk pips sendiri sebenarnya nggak bisa ya dikonversi ke nggak persentase, nggak bisa begitu. Karena ya memang berbeda. Yang satu kita melihat pergerakan harga valuta asing itu kan kita perdagangkan nilainya saja. Sedangkan untuk saham ya kita membeli, kita pegang barangnya begitu. Secara konsep, pemilikannya ya? iya, secara konsep berbeda begitu. Tapi kalau kita ngomong soal futures secara besar gitu loh. Kalau ngomongin soal gold aja nih, kan karena nih teman-teman, kita podcast kali ini memang dipersembahkan oleh CIT Institute. Nah, CIT Institute ini nanti di kira-kira pertengahan tahun itu ada kelas namanya Master Class, Chris. Nah, itu kelas yang khusus mempelajari gold market. So, buat teman-teman yang penasaran soal gold market, bisa dengerin podcast kita. Bisa. Jadi kita masih akan berlanjut selama beberapa bulan ke depan, tapi juga kalau mau belajar serius bisa langsung daftar di CIT Masterclass, nomornya ada di bawah. Oke. Nah, Chris, melanjutkan pertanyaan aku yang tadi. Secara garis besar memang itu futures market. Bedanya sama gold itu apa? Antara futures secara general dengan gold. Untuk secara generalnya sebenarnya tetap produknya adalah futures, cuman mungkin dari tingkat volatilitasnya itu sendiri lebih kalem untuk pair-pair lain, misalnya seperti euro. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di gold itu sensitif terhadap USD yang kita tahu. USD itu adalah mata uang paling berpengaruh di dunia, karena dimiliki oleh Amerika yang kita tahu juga sebagai kekuatan ekonomi paling besar. That's why gold ini sensitif dengan yang namanya news, apalagi terkait USD. Misalkan berita keluarnya FOMC, terus tentang non-farm payroll juga, atau misalkan kebijakan moneter dari Amerika, itu sangat berpengaruh dengan yang namanya pasar gold, begitu, market gold. Kan nilai gold itu kan berarti nilai harga emas dunia ya. Nah, pertanyaan aku kan selama ini selalu gold itu dibilang karena futures dia berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh berita yang keluar, news, terutama soal USD, berita-berita yang keluar dari Amerika atau mungkin dari negara-negara yang ekonominya besar seperti Eropa, terus Tokyo gitu. Nah, karena yang kita ngomongin gold, harga emas dunia, kalau berita-beritanya keluar dari negara penghasil emas yang banyak gitu, kayak misalnya berita di Afrika atau mungkin sebenarnya Indonesia juga termasuk ya, Indonesia, Cina gitu. Gimana sih, Chris? Ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya? Saya agak ini ya. Sebenarnya tergantung dari kondisi perekonomian di seluruh dunia. Contoh seperti saat krisis begitu ya. Pada saat krisis kan investor cenderung ingin melakukan hedging atau bisa kita sebut juga lindung nilai terhadap asetnya. Pada saat emas itu diburu dan pada saat memang bursa saham sedang sideways atau sedang memang tidak berenergi gitu. Jadi sebenarnya investor-investor dari seluruh dunia atau hedge fund besar dari seluruh dunia itu cenderung untuk memburu yang namanya gold, sehingga angkanya atau harganya itu terkerek naik. Oh, oke. Iya. Jadi bisa untuk ini ya, invest ya? Untuk buat melakukan money laundry. menjaga nilai asetnya tetap tinggi begitu ya, tetap mengikuti tidak tergerus oleh inflasi lah begitu. Nah, itu kalau naik. Nah, kalau misalnya berita kemarin news kayak di Afrika itu ada gunung emas gitu. Berarti kan cadangan emasnya masih banyak nih. Nah, itu bisa nggak sih bikin harga gold jadi turun? Sebenarnya balik lagi kepada kondisi real ekonomi. Mungkin berita itu hanya sebatas noise aja. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa berita itu bisa saja dibuat, bisa saja sudah basi memang. Bisa saja juga untuk menggoreng mungkin pergerakan dari harga komoditas atau saham tertentu. Jadi ya kita fokus saja terhadap kondisi real ekonomi seperti apa. Nah itu akan tercermin biasanya ke dalam chart itu sendiri, begitu.
Jadi memang satu-satunya yang paling berpengaruh di market itu adalah psikologi Iya, betul. dari tradernya itu sendiri ya. Gitu Oke. Kak Sinta. Yang didorong oleh news. Digoreng. Betul, oke. digoreng. Nah, sebagai trader kita mengetahui volatility market yang begitu tinggi, pasti kan kita happy nih karena ngebayangin profitnya bakal gede, tapi juga ada perasaan khawatir karena pasti kesempatan buat lossnya juga lebih besar kan. That's why kalau misalnya di futures kan kita nggak mungkin invest ya, beda kalau saham-saham blue chip Betul. gitu. Nah, pertanyaannya, gimana sih kita sebagai seorang trader bisa tune in gitu sama volatility di gold? Nah, ini penting sekali nih Kak Sinta. Bagaimana sebenarnya kita sebagai pemula nih, apalagi yang ingin sebenarnya terjun di dunia futures, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Pertama, kalau bisa saya simpulkan dalam dua poin. Yang pertama, kita harus tahu medan trading kita atau price action sendiri dengan kita melakukan back testing. Backtest. Jadi kita melihat sebenarnya candle ini nurut gak sih dengan golden ratio dari Fibonacci misalnya begitu. Apakah nurut dengan support and resistance begitu. Jadi kita melakukan backtest. Apabila kita melakukan backtest dan kita melakukan simulasi dan ternyata analisa kita benar, kita bisa coba-coba untuk melakukan entry mungkin bisa di akun demo terlebih dahulu agar tidak mengalami kerugian, atau mungkin dengan lot yang kecil dulu misalkan 0,01 dengan modal kurang lebih $100 itu bisa dimanfaatkan. Lalu yang kedua, kita juga setidaknya harus mengikuti news-news dan yang ada di Amerika Serikat. Tidak harus jadi ekonom. Bisa kita hanya membaca misalkan news, sekarang lagi angka COVID sedang berapa sih? Berarti masyarakat ini sedang memburu gold untuk melindungi asetnya. Kita mengerti kulit luarnya aja. Tidak harus menjadi ekonom begitu. Jadi dua tadi menganalisa dari price action dan melakukan backtesting. Lalu yang kedua kita dapat mengerti berita sedikit saja. Yang penting berarti kalau soal news kita harus tahu psikologi market secara general gimana Betul. ya. Sedikit saja. Begitu. Following the Betul. trend, Trend. following the psychology Iya. gitu ya. Jadi supaya katanya juga kalau misalnya kita ngikutin bandar kan Iya. asal kecepatannya harus sama ya. Kalau nggak sama kita kebalap kalah. Kalah. Iya, Oke, betul. Chris. Itu kan tadi caranya supaya bisa kita tune in dengan volatility di market. Terus kalau strateginya sendiri dalam kita trading itu gimana? Tapi dikit aja karena nanti lebih lengkapnya bisa di episode selanjutnya ya, guys. Betul. Jadi sebenarnya untuk gold itu sendiri akan nurut dengan yang namanya base trading, di mana pada saat chart itu berkonsolidasi secara sempit, itu artinya gold itu sedang mengumpulkan tenaga. Nah, yang kita sering tahu juga kemarin Pak Gema bilang kandang babi atau babinya keluar nih dari kandang. Nah, itu adalah base trading kita bilang dalam bahasa teknikalnya seperti itu. Jadi pada saat kita buy on breakout, saat dia breakout dari base-nya, itu kita bisa spekulasi untuk buy. Dan biasanya cenderung Meledak gitu ya? meledak. Harga itu akan meledak mengejar support atau resistance selanjutnya. Itu yang bisa kita lakukan dalam trading gold sih pada umumnya. Melihat dulu kira-kira mau kemana nih gitu, ngebaca psikologi market dulu ya. Terus nanti tiba-tiba meledak nih, tinggal pilihannya ke atas apa ke bawah ya. Nah, makanya ke atas atau ke bawahnya kita perlu juga trend analysis untuk melihat apakah sedang downtrend, apakah sedang uptrend. Gitu. Terus juga gold ini memang sangat menghormati price action, Betul. support resistance Support ya. resistance. Sangat membantu banget ya. Fibonacci juga Fibonacci bisa. juga ya. Selain Pak Gema tentunya, ada nggak sih tokoh lain gitu di dunia, di luar gitu yang memang betul-betul dia ahli banget ya soal gold dan mungkin kita bisa copy nih tradingnya. Sebenarnya untuk secara tingkat kesuksesan di dunia, sebenarnya tokoh-tokoh itu kebanyakan adalah trader saham. Tetapi kemarin saya sempat juga melihat bahwa sebenarnya ada tokoh-tokoh trader yang sebagai filantropis juga di dunia trading. Dia sempat trading komoditas dan sekarang menjadi hedge fund besar di Amerika. Itu bernama Bruce Kovnor. Teman-teman bisa browsing sendiri. Bruce Kovnor itu adalah seorang filantropis di mana beliau sebenarnya menggabungkan antara technical analysis dengan fundamental analysis. Ada 4 poin yang saya catat untuk bisa kita copy tradingnya atau strateginya. Yang pertama adalah kita harus kuasai medan trading kita. Menganalisa tren itu seperti apa. Dan medan trading kita itu volatilitasnya itu seberapa tinggi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa juga melihat adanya konfirmasi tren terlebih dahulu, baru kita beranikan untuk entry.
Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada juga yang namanya kita harus mengerti yang tadi saya bilang news. Jadi si Bruce Kovner ini mengerti yang namanya fundamental analysis sedikit mengenai news untuk mendukung daripada analisanya begitu. Lalu yang keempat beliau menggunakan juga stop loss untuk menghindari kerugian yang sangat besar apabila harga itu berbalik arah. Jadi mungkin 4 tadi strategi itu bisa kita terapkan atau kita copy ke dalam strategi trading kita. Tadi pertama apa? Ada technical, medan trading. Lalu yang kedua trend analysis. Lalu yang ketiga ada mengerti news sedikit ya, untuk konfirmasi kekuatan kita entry. Lalu yang keempat kita tetap menggunakan stop loss seperti yang diajarkan oleh Pak Master Gema. Iya, Master Gema selalu ajarin kita pakai stop loss ya. Stop loss. Karena kalau nggak pakai stop loss, apalagi trading di futures, begitu lari kemana-mana, selesai. Sayonara. Sayonara, arigato. Money out. Oke, nah Chris, menarik banget. Tentunya banyak juga yang tertarik buat trading di gold dan belajar soal gold market, gimana sih cara tradingnya. Kalian bisa mengikuti series kita nih di Pod Trade Edition, Talk with Analyst. Nanti bisa sama Chris, bisa juga dengan analis yang lain ya. Betul. Nah teman-teman nanti kalau mau belajar lebih serius lagi bisa ikut masterclass. Jadi CAT Institute punya program namanya CAT Masterclass Program. Di program ini kalian bisa belajar soal gold trading dan bisa langsung mendaftar karena programnya akan dimulai pada pertengahan tahun gitu. Oke, nah Chris, tadi ngomong-ngomong soal fundamental, sebenarnya udah terakhir ya, cuma aku penasaran. Tadi Chris sempat nyebutin soal news, selama ini aku tuh news itu kalau misalnya future, karena kan fundamental biasanya dipakainya di saham ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya fundamental juga bisa kita pakai di futures juga. Bahkan kemarin kata Kak Ruth bisa juga dipakai di kripto. Sebenarnya kalau boleh saya luruskan lagi, itu bukan lebih ke fundamental, tetapi ekonomi makro atau mikro. Oh, ekonomi makro. Karena inflasi itu membahasnya tentang ekonomi makro. Sedangkan kalau fundamental itu adalah kinerja daripada perusahaan itu sendiri. Jadi mungkin di sini saya luruskan, kita harus mengerti yang namanya makro atau mikroekonomi dalam satu negara begitu. Karena kan negara itu terkait juga komoditas di negara tersebut. Apabila negaranya juga sedang hancur, permintaannya sedang rendah. Contohnya batu bara, permintaannya sedang tidak ada, maka harga batu bara itu akan terkerek turun, begitu. Jadi kita bisa bilang ini adalah mikro dan makro ekonomi. Kita minum dulu kali ya, Chris ya. Ya. Udah aus banget dari tadi ngobrol. Seret nih, aku nanggepin Kak Sinta nih. Ini lucu banget tumblernya, Profitable Trader. Yoi, ini Profitable Trader ini, tumbler ini bisa kalian dapetin kalau kalian join di CAT ya. Iya, Kak Sinta. Bagi teman-teman yang mau belajar soal gold trading atau trading di market gold, itu bisa langsung daftar di CAT Masterclass Program. Karena di situ adalah satu-satunya ya kayaknya Chris ya, di dunia ini. Di dunia. Kelas atau kursus soal gold trading, tapi di dalamnya juga ada kurikulum soal financial astrology. Gitu. So kita bisa baca waktu kapan market akan bergerak naik, kapan akan bergerak turun, kapan akan berhenti, kapan akan reversal, itu dari time trading yang akan kita pelajari nanti. Gitu teman-teman. Oke, kalau gitu thank you banget Chris hari ini. Mungkin kita nanti akan ketemu di episode Talk with Analyst selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang memang tertarik untuk belajar trading gold, bisa langsung WhatsApp di 0821 6-nya 5 kali 500. Sekali lagi di 0821 6-nya 5 kali 500. Sampai ketemu di berbagai program menarik dari CAT Institute lainnya. Dadah!